untuk menulis sebuah cerita, dan ternyata saya lihat hasil karya anak-anak itu banyak juga yang bagus-bagus. Kemudian saya pikir sayang sekali jika potensi anak-anak ini hanya sebatas tugas-tugas harian saja. Saya pikir gimana caranya nih anak-anak supaya bisa mengembangkan potensinya, kemudian menjadikan ini sebagai sebuah karya gitu, yang tentu saja akan bikin anak-anak jadi bangga. Yang terlibat bukan hanya anak kelas 9 saja, tapi juga kalian bisa lihat di sini ada 3 buku. Jadi ada buku karya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan alhamdulillah selama 1 tahun ini anak-anak aktif menulis, dan ini hasil karyanya dari seluruh siswa SMP Muhammadiyah 31. 7, 8, dan 9. Ya, sebenarnya saya membebaskan anak-anak untuk menulis dengan tema apapun, dengan judul apapun, sesuai dengan keinginan mereka. Dan hasilnya ini adalah judul-judul yang tertera dalam buku ini adalah judul dari cerpen terbaik di tiap buku. Yang pertamanya kami bekerja sama dengan One Day to Write. Sebelum buku ini jadi, anak-anak dilatih dulu untuk menulis cerita. Jadi selama 1 hari mereka dilatih untuk menulis cerita. Mereka menuliskan cerita karya mereka, kemudian nanti ada tahap proses mengedit, terus juga merevisi ulang, hingga sampai akhirnya buku ini bisa kita nikmati. Kendalanya karena anak-anak selama setahun ini belajarnya di rumah, jadi mungkin agak sulit mengontrol tulisan mereka. Kemudian juga tidak semuanya siswa punya kemampuan yang sama, tidak semuanya siswa langsung ahli menulis, jadi perlu ada tahap belajar yang terlebih dahulu, dan itu juga membutuhkan proses yang tidak sebentar. Ya, solusinya kami, saya dan Pak Dua, memotivasi anak-anak untuk terus menulis, mengembangkan bakatnya. Kalau menurut saya, menulis itu sama seperti belajar memasak. Mungkin awalnya kita masak gosong atau asinan atau rasanya tidak enak. Sama, menulis juga seperti itu. Kita menulis pertama kali, mungkin kosakatanya tidak bagus, terus juga tata kalimatnya tidak enak dibaca, ceritanya juga tidak menarik. Tapi ketika kita latih terus-menerus, tentu akan menjadi tulisan yang bagus dan layak untuk dibaca oleh banyak orang. Ya, tujuannya tentu saja karena pemerintah sudah mencanangkan gerakan literasi sekolah, kita harus juga membantu mewujudkan. Karena tujuannya bagus banget untuk membentuk budi pekerti siswa melalui kegiatan literasi, membaca dan menulis khususnya. Lalu juga menulis itu sebagai salah satu upaya terwujudnya long life education. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam Islam Allah juga sudah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat pertamanya yang isinya kita disuruh membaca Iqra, ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi Allah pun sudah menyuruh kita untuk berliterasi sebelum membaca khususnya. Dan harapannya dengan berjalannya kegiatan literasi kita di SMA Muhammadiyah 1, siswa-siswa juga jadi punya banyak pengalaman di bidang tulis-menulis. Nanti untuk ketika di SMA atau kuliah, jadi mereka sudah tidak asing lagi dengan menulis. Ya, untuk kalian yang ingin baca hasil karya-karya siswa-siswa SMP Muhammadiyah 31 bisa kunjungi di websitenya di www.smpmuhammadiyah31.sch.id atau kunjungi perpustakaan SMP Muhammadiyah 31 di lantai 2. Imaginary Friend. Suara tawa kanak-kanak yang memenuhi ruangan. Banyak senyuman kecil yang memeluk hati. Senang melihat suasana seperti ini. Andai saja berita pagi ini tidak menghancurkan suasana yang ceria saat ini.
Suara radio terdengar dari dekatku. Ditemukan jenazah seorang balita perempuan di sungai dekat lokasi XXX. Saat ini polisi belum menemukan penyebab kematian anak tersebut. Mendengar itu, aku mulai khawatir. Duniaku terasa telah berhenti berputar. Aku mulai khawatir tentang hal buruk yang akan terjadi dengan adikku. Tiba-tiba, aku merasa tarikan kecil dari bajuku. Kakak, Kak Biru, kakak baik-baik saja. Seorang anak kecil berambut panjang memakai baju seragam sekolah menghadapiku. Iya, kakak baik-baik saja. Bagaimana sekolahmu tadi? Ujarku. Seru kak, aku sudah memiliki banyak teman. Ujarnya dengan senyum yang besar. Senyumannya membuatku melupakan hal-hal buruk di pikiranku. Keesokannya aku mengantar adikku ke sekolah. Setelah itu lanjutlah aku pergi ke sekolahku. Sekolah nerakaku. Guru yang sering merokok di kelas. Kepala sekolah yang tidak ingin bertanggung jawab atas kelakuan nakal yang ada di sekolah. Dan muridnya. Muridnya yang sering bolos, yang menghina guru, yang sering bertengkar, dan seterusnya. Walau gitu aku tetap sabar. Orang tuaku tidak mempunyai biaya untuk memindahkanku ke sekolah lain. Jadi aku tidak ada pilihan lain selain duduk di kursi sekolah itu. Tidak ada sehari tanpa konflik di sekolah itu. Selebihnya disebabkan oleh murid dari kelasku. Hanya dengan menatap kelas ini saja kau sudah dapat melihat betapa berantakan kelasku ini. Di sini sering terdapat gosip. Gosip-gosip perempuan alay di kelas. Topiknya kalau tidak guru, pasti murid laki-laki di kelas kita. Terutama siswa laki-laki berukuran pendek yang duduk di dekat meja guru. Banyak orang yang menjauhinya dan berkata bahwa dia menderita sakit jiwa. Dia tidak waras, dia berhalusinasi. Aku tidak begitu kenal dengannya. Dia adalah murid yang jarang sekali aku lihat. Padahal kursinya tidak begitu jauh dengan kursiku. Aku bertanya kepada salah satu perempuan di kelasku. Hazel, di sananya enggak? Hazel melirik ke aku. Tanya apa sih? Mengganggu saja. Wajahnya terlihat kesal melihatku. Siapa laki-laki itu di dekat meja guru? Muka Hazel berubah seolah-olah ia ingin tertawa. Si culun itu. Namanya Faza, dia orangnya sering ngomong sendiri kayak nggak halu. Aku kira mereka hanya bercanda, tapi setelah bel sekolah berbunyi, aku bertugas untuk merapikan kelas. Saat aku keluar kelas, mencari alat kebersihannya, aku mendengar suara dari ruangan di samping kelasku. Pintu ruangan itu terbuka sedikit. Aku mulai berjalan ke arah ruangan itu dan melihat Faza tertawa dan bermain di ruangan itu. Seolah-olah ada seorang yang menemaninya. Aku terkejut. Apakah yang dibicarakan murid yang lain itu benar? Apakah dia beneran tidak waras? Aku tidak ingin mengganggunya. Aku mengangkat bahu dan berpikir bahwa mungkin itu hanya teman khayalannya. Lalu aku pergi melanjutkan tugas kebersihanku. Saya terus berpikir tentang situasi tadi sampai aku tidak sadar. Jarum jamnya sudah berada pada angka 5. Aku hampir lupa menjemput adikku. Keesokan harinya, aku mengajak Faza untuk makan bareng di kantin sekolah. Bersyukurnya, ia menerima ajakanku. Saat kita duduk, aku mulai bertanya kepadanya. Jadi apa kabar? Jarang sekali kita ngobrol. Ujarku memulai percakapannya. Iya, aku baik-baik saja. Dia menjawab dengan pelan. Jadi apakah kau tahu namaku? Tanyaku. Kau namanya Biru, betulkah? Dia terlihat sangat tegang ketika berbicara. Aku mulai menanyakan hal-hal lain seperti kabar keluarga, makanan kesukaan, opini tentang sekolah, dan seterusnya. Ketika berbicara, aku mulai menyadari banyak orang yang berbisik-bisik di sekitar kita. Terkadang aku heran, mengapa soal sekecil mengobrol dengan orang saja dibicarakan? Tentu aku tidak memedulikan mereka dan melanjutkan percakapanku dengan Faza. Jadi Faza, apakah kau punya adik?
Iya, dia perempuan dan masih balita. Jawabnya dengan senyuman kecil. Mungkin kapan-kapan adikmu bisa bertemu dengan adikku. Percakapannya berlanjut dari situ. Beberapa hari berlalu, Faza sudah mulai merasa nyaman di dekatku. Kita sudah sering berbicara, mengerjakan tugas bersama, dan mengenal satu sama lain. Akhirnya ada seseorang yang bisa aku katakan teman. Namun sejak hari itu, aku masih belum menanyakan Faza soal kejadian di ruangan samping kelas itu. Matahari sudah hampir terbenam, dan aku mulai menanyakannya saat pulang sekolah. Faza, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tentu saja. Apa yang kau ingin tanyakan? Ujarnya. Aku pernah melihatmu berbicara di ruangan yang kosong. Aku ingin bertanya, kau berbicara dengan siapa saat itu? Faza terdiam dan tersenyum menghadapiku. Mendengar jawabannya, aku teringat satu berita pada hari itu. Dengan adikku.